Cek coba. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lain tak bukan dikarenakan nikmat karunia Allah masih kita rasakan begitu besar sampai detik ini. Tak terasa Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Mudha'afatil Thawab, sepekan lagi insya Allah akan kita masuki. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita di bulan Sya'ban ini sampai akhirnya. Kemudian akhirnya nanti kita bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Di kesempatan kali ini, mungkin ini pertemuan terakhir ya, sebelum Ramadan. Dan insya Allah di kesempatan kali ini akan kita selesaikan insya Allah sisa materi pembahasan di kitab Usyam, di kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Pekan yang lalu sudah kita pelajari Bapak Ibu sekalian tentang sunnah-sunnah berpuasa, makruh-makruh berpuasa, dan juga udah itu aja ya, hal-hal yang disunahkan yang dimakruhkan ketika berpuasa. Tinggal 2 bab lagi Bapak sekalian. Bab yang keempat yaitu tentang qadha wasiyamil mustahab wa ma yukrahu wa yahrumu minas siyam. Untuk bab yang keempat ini kita peringkas saja, kita akan percepat karena ada 2 bab yang kita bahas di kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, kaitannya dengan qadha as-siyam, yaitu mengganti puasa di hari yang lain dikarenakan di bulan Ramadan itu tidak berpuasa, maka perinciannya sebagai berikut. Di sini Sang Mulis mengatakan, idza aftaral muslimu yawman min Ramadan bi ghairi udrin wajaba alaihi an yatuba ila Allah wa yastaghfirah li'anna dzalika jurmun 'adzim. Wa yajibu alaihi ma'taubah wal istighfar al-qadha'u biqadri ma aftara ba'da Ramadan. Perincian yang pertama tentang qadha Bapak sekalian, barang siapa yang sengaja enggak puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur, nekat dia, enggak ada udzur sakit, udzur safar, haid, nifas yang kemarin kita bahas itu enggak ada udzur, maka dia kewajiban yang pertama tobat dan istighfar. Karena itu dosa besar, kejahatan yang besar, plus ditambahi qadha di hari setelah Ramadan lewat, dan qadhanya harus segera, tidak boleh ditunda. Syawal tanggal 2 langsung dibayar utangnya. Kenapa?
karena dia dahulu meninggalkan sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan pada waktunya, nggak ada udzur, jadi harus segera diselesaikan utangnya. Ini perincian yang pertama. Amma idza aftara bi udrin ka haidin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghairi dzalika min al-a'dar fa innahu yajibu alaihi al-qada. Adapun seorang enggak puasa di bulan Ramadan karena udzur, disebutkan di sini haid, nifas, sakit, safar atau udzur-udzur yang lain, maka wajib diganti ba'da Ramadan, tapi santai, gantinya longgar waktunya. Nggak mesti Syawal langsung dibayar utangnya, nggak mesti, selonggarnya, karena ada udzur kemarin pas Ramadan nggak puasa. Tapi disunahkan untuk kehati-hatian biar tidak mepet, maka disunahkan bersegera membayar utang puasanya supaya cepat selesai tanggungannya. Ini. Kemudian perincian yang ketiga, barang siapa yang mengakhirkan qadha sampai Ramadan berikutnya nabrak, alias utangnya belum lunas, ini dirinci lagi. Saya ulangi ya Bapak-Ibu sekalian, punya utang puasa belum selesai di bulan Sya'ban ini, belum selesai, masih punya utang, nabrak Ramadan nanti seminggu lagi, masih hitungan utangnya mungkin tinggal 3 atau 4, maka dilihat kalau dia punya udzur, mungkin bulan-bulan berikut sebelumnya itu ada udzur ya, maka dia nanti qadhanya tetap dilanjutkan ba'da Ramadan ini, 4 hari saja yang belum dibayar. Jadi Ramadan ini dijalani seperti biasa, nanti setelah itu 4 utang yang Ramadan tahun lalu dibayar setelah itu. Ini kalau ada udzur. Tapi kalau menunda-nunda nggak ada udzur, santai akhirnya mepet, baru ingat mau bayar sudah telat, utangnya sudah masih 4 misalkan, maka selain qadha ba'da Ramadan ini Bapak-Ibu sekalian, di sini disebutkan fa alaihi ma'al qadha it'amu miskin an kulli yaum. Maka di setiap hari yang belum dibayar utangnya ini, yaitu 4 hari tadi, maka dia harus menambahi setiap hari yang ditinggalkan memberi makan 1 orang miskin. Jadi alias ditambah denda. Disebutkan ditambah kafarat dendanya, yaitu memberi makan 1 orang miskin sejumlah hari yang belum terlunasi tadi. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, tidak termasuk syarat qadha harus berurutan. Utangnya 7, ya sebulan 2, bulan berikutnya 2, bulan berikutnya 2, terakhir 1, tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak sekalian bab yang keempat di kitab Siyam. Kita cukupkan ringkas sampai sini. Kemudian yang bab terakhir, bab kelima Bapak sekalian yang kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu fil i'tikaf, yaitu tentang masalah i'tikaf. Insya Allah enggak asing ya istilah i'tikaf ini di telinga kita. Jadi hanya sekedar ya mengingatkan dan juga mengajak. Siapa tahu Bapak Ibu belum pernah melakukan i'tikaf ini. Kita baca masalah yang pertama di bab ini Bapak sekalian, definisi i'tikaf dan juga hukumnya. Definisi i'tikaf dan juga hukumnya. Al-i'tikafu lughatan luzumu syai' wa habsun nafsi alaihi, mendiami sesuatu dan menjaga diri dari melakukan sesuatu. Ini secara bahasa. Adapun kalau istilah secara syar'i, kalau kita temukan lafaz i'tikaf, i'takafa, ya'takifu, i'tikafan di Quran dan Sunnah, maka dia artinya luzumul muslimil mumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. Seorang muslim yang mumayyiz, umur 7 tahun ke atas ya, mendiami masjid. Nah, jadi enggak pergi dari masjid, di masjid diam diri untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang dinamakan i'tikaf. Jadi Bapak Ibu kalau punya niatan nanti di Ramadan pengen melakukan i'tikaf, hadirkan niat ini ya, saya pengen di masjid menghabiskan waktu mungkin setengah jam,
sejam, sehari, 2 hari, bahkan mungkin bisa sempurna 10 hari ya, Masya Allah. Dan nggak di masjid biasa, mungkin Masjidil Haram, amin ya. Bisa ke sana semua kita. Wah, kalau ke sana semua Al-Falah sepi pripun iki. Wah, ras itu ya tuan nih ya. Mungkin gantian ya. Tiap tahun gantian. Ini Bapak Ibu sekalian, seorang mendiami masjid untuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua hukumnya, wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Liqauli azza wa jalla an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina warruk'is sujud. Hukum iktikaf sendiri Bapak Ibu sekalian sunnah dan termasuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah Ta'ala berfirman, antahira, kalian berdua sucikanlah. Ini Allah berfirman ke Nabi Ibrahim dan Ismail ya, sucikanlah rumahku ini, yaitu Masjidil Haram yang sedang dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail, lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, untuk orang-orang yang iktikaf, dibersihkan masjidnya biar enak, warruk'is sujud, dan untuk orang yang rukuk dan sujud. Ini takmir ya. Wah, takmir masjid itu sejatinya tugas mulia ya. Ini tugas yang dahulu Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail secara khusus, membersihkan atau mensucikan masjid itu biar enak dipakai untuk ibadah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan iktikaf itu bahkan di umat-umat sebelumnya. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada iktikaf di sana, ada tawaf di sana, ada iktikaf, ada rukuk, sujud, sholat di zaman itu. Ini menunjukkan iktikaf pun ibadahnya orang-orang terdahulu sebagaimana puasa dan juga sholat. Kemudian di ayat yang lain Allah memberikan sebuah aturan tentang iktikaf di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedang kalian dalam kondisi iktikaf di masjid. Ini nanti akan masuk ke bagian yang terakhir ya, pembatal iktikaf. Jadi iktikaf bisa batal ketika seorang berkumpul dengan istrinya. Iktikaf itu enggak jadi iktikaf, Pak. Itu iktikafnya batal, nanti mandi, balik ke masjid, niat lagi. Itu nanti di sini sebutkan ya, wa antum akifuna fil masajid. Kemudian dari hadis Nabi, dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Aisyah menceritakan dahulu Nabi Muhammad itu beliau iktikaf 10 hari terakhir dari Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Tapi kalau mau hadis yang lebih komplit lagi, Nabi itu iktikafnya dulu di awal, di tengah, kemudian di akhir. Jadi 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Itu Nabi pernah iktikaf seperti itu. Tapi ketika dikabarkan oleh Allah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, beliau iktikafnya di fokus di 10 malam terakhir saja sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian kebiasaan iktikaf ini dilanjutkan berikutnya oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijma, kesepakatan para kaum muslimin tentang disyariatkan iktikaf ini bahwasanya hukumnya sunnah dan tidak wajib kecuali dia bernadar. Mungkin dia mengucapkan sumpah ya, demi Allah kalau nanti saya gini tahun depan saya akan iktikaf 10 hari. Ini jadi wajib, Pak. Ini jadi wajib iktikaf bagi dia karena dia ucapkan itu sebagai nadar dia. Tapi secara hukum asal hukumnya sunnah. Ini masalah yang pertama. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua Bapak sekalian tentang iktikaf, syurutul iktikaf, syarat-syarat sahnya iktikaf.
Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihu illa biha. I'tikaf ini Bapak Ibu sekalian ini ibadah. Ada aturannya, tidak sah i'tikaf ini kalau syarat-syaratnya enggak terpenuhi. Apa saja? Yang pertama, ada 4 Pak Bu sekalian. Ada 5, maaf. Ada 5. Yang pertama, an yakunal mu'takifu musliman mumayyizan aqilan. Yang i'tikaf itu orangnya Pak muslim, baik laki-laki atau perempuan, mumayyiz, umurnya 7 tahun ke atas, yang sudah bisa menangkap pembicaraan ya, mudeng diajak ngomong. Kemudian aqilan, berakal. Jadi tidak sah i'tikaf itu dari orang kafir, dari anak kecil, orang gila. Tidak sah i'tikaf untuk mereka karena tidak terpenuhi syarat yang pertama ini. Kemudian yang kedua, an-niyah, niat Pak. Jadi seorang dari rumah menuju ke masjid mau i'tikaf itu ada niat di sana. Habis sholat isya saya nggak pulang, saya akan baca Quran dulu sampai jam 10. Saya mau i'tikaf, itu sudah ada niatan dibawa dari rumah. Atau ba'da maghrib sampai menjelang isya, ngisi waktu itu di masjid saja, nggak usah pulang. Itu juga i'tikaf, ada niatnya karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi seorang itu kalau mau i'tikaf harus menghadirkan niat. Kayak kita di sini Bapak Ibu sekalian, ini juga teranggap i'tikaf. Tadi sudah berniat belum ya? Jadi nggak mesti di bulan Ramadan, maaf, tidak mesti i'tikaf di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kekhususan pahalanya, kemudian di 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar yang dicari. Tapi di luar musim Ramadan ini itu juga boleh i'tikaf, diniatkan untuk i'tikaf. Kita pergi ke masjid, duduk-duduk di sana, ibadah i'tikaf meskipun enggak di bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Kemudian syarat yang ketiga Bapak sekalian, an yakunal i'tikafu fi masjidin. I'tikaf itu dilakukan di masjid. I'tikaf itu dilakukan di masjid. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tadi sempat kita baca, Al-Baqarah 187. Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian dalam kondisi sedang i'tikaf di masjid. Dan melihat kebiasaan Rasulullah dahulu ketika beliau i'tikaf juga di masjid. Jadi enggak sah i'tikaf itu di rumah, di musola rumah, di musola pasar, di masjid sekolahan yang dibuka pas ada muridnya tok itu. Bahkan nanti ada satu syarat tambahan, masjidnya yang plus sekalian ada sholat Jumatnya. Biar orang yang i'tikaf di masjid itu udah di situ terus, sholat Jumat juga di situ. Kalau nggak ada sholat Jumat di situ, dia nanti keluar itu, cari masjid yang ada Jumatannya, cari masjid yang mengadakan sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam. Ini ya lokasi i'tikaf di masjid. Seluruh masjid. Nah ini masuk khilaf perselisihan para ulama. Masjid yang dimaksud di sini untuk i'tikaf itu apakah seluruh masjid atau cuman 3 masjid yang punya keutamaan pahala sholat di dalamnya? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu sekali sholat di sana dibandingkan masjid yang lain ya selain 2 ini, maka pelipat gandaan pahalanya 100.000 kali. Kalau Masjidil Nabawi 1000 kali pahala dibandingkan masjid yang lain selain Masjidil Haram tentunya ya. Kemudian Masjidil Aqsa alam pelipat gandaannya kalau enggak 500, 100 alam, lupa saya. Intinya apakah khusus 3 masjid saja? Karena dahulu Nabi juga i'tikafnya di sini, di Masjid Nabawi. Ini wallahu ta'ala alam. Kalau saya berpendapat atau maaf saya mengikuti pendapat yang menurut saya kuat, seluruh masjid. Kalau cuma dibatasi 3 ini, ya cuma sedikit saja yang bisa melakukan i'tikaf ini di seluruh dunia nggih. Orang di Indonesia ya masa harus jalan kaki dulu Pak. Ada yang diajak jalan kaki mau ke haji Pak.
Sudah lewat sini atau belum ya dia? Baru viral ya, jalan kaki ke Mekah sambil di live gitu ya. Wallahualam sampai atau tidak, belum pernah ada yang sampai. Ya nanti ditunggu dulu aja. Kalau sampai ya berarti beneran, kalau nggak sampai ya berarti ya mungkin ya konten saja ya, mungkin sekedar konten saja. Wallahualam. Yang keempat syarat i'tikaf Bapak Ibu sekalian, an yakuna al-masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Oh, ini melengkapi syarat yang ketiga tadi nggih. Iktikafnya di masjid, masjid itu dipakai untuk sholat berjamaah. Karena kalau cuman masjid dan nggak dipakai jamaah seperti masjid yang di sekolahan itu, ya nanti gimana sholatnya harus keluar terus, batal nanti kalau keluar dari masjid yang dia iktikaf di sini. Kemudian dikasih syarat tambahan tadi kita jelaskan, plus iktikaf yang di masjid yang ada sholat Jumatnya, biar tidak keluar lagi pas Jumatan. Wallahu ta'ala. Karena maksud iktikaf itu mendiami masjid, fokus ibadah. Kalau sibuk keluar terus untuk sholat 5 waktu atau sholat Jumat, nanti nggak jadi iktikaf malahan. Nanti nggak jadi iktikaf. Makna iktikaf itu jadi tidak terpenuhi. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kelima Bapak sekalian, ini perhatikan kalau nanti ini terjadi harus segera perbaharui ya, yaitu at-taharatu minal hadasil akbar, suci dari hadas besar, suci dari hadas besar. Fala yasihul i'tikaful junubi walal haidhi walan nufasa'i li adami jawazi muksi haula'i fil masjid. Maka tidak sah i'tikafnya seorang yang junub, i'tikafnya perempuan yang haid, iktikafnya perempuan yang sedang nifas, karena mereka tidak boleh mendiami masjid dalam kondisi itu. Jadi harus selesaikan dulu. Kalau sudah selesai mandi suci baru ke masjid untuk melakukan iktikaf. Adapun apakah iktikaf ini harus disyaratkan puasa? Amma siyam falaysa bisyartin fil iktikaf. Lima ruya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma ana Umar qala ya Rasulullah inni nadatu fil jahiliyah a'takifa lailatan fil Masjidil Haram faqala ufi binadrika. Adapun puasa apakah harus menjadi syarat iktikaf sah? Maka jawabannya tidak. Jadi maksudnya enggak mesti harus di bulan Ramadan yang ada puasanya baru ada iktikaf, enggak. Di luar bulan Ramadan pun ketika enggak puasa boleh iktikaf juga. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya bapak beliau Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dahulu berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, dahulu saya di masa jahiliyah saya pernah bernadar untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi mengatakan ufi binadrika, silahkan kerjakan nadarmu, penuhi, sempurnakan nadarmu. Ini semalam itu ya, maaf ya, itu semalam. Jadi iktikaf di malam hari. Kalau seandainya iktikaf itu disyaratkan harus puasa, kan di malam hari nggak puasa, nggak bisa puasa nggak ada di malam hari. Puasa itu di siang hari. Jadi puasa dan iktikaf ini Bapak sekalian, 2 ibadah yang berbeda. Nggak ada sangkut pautnya kalau mau iktikaf harus puasa, nggak mesti. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, 5 syarat nggih. Saya ulangi. Yang pertama, seorang yang iktikaf itu muslim, mumayyiz, aqil. Kemudian iktikaf itu harus ada niat. Yang ketiga, dilakukan di masjid. Yang keempat, masjid itu dipakai untuk sholat berjamaah. Bagus lagi kalau dipakai sholat Jumat sekalian. Kemudian yang kelima, harus suci dari hadas besar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahmatullah,
kita percepat sedikit ya, karena waktunya tinggal sedikit. Yaitu permasalahan ketiga, berapa lama waktu iktikaf dan apa saja yang disunahkan dan dibolehkan orang yang sedang iktikaf. Maka tentang batas minimal, waktu minimal seorang iktikaf, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, falau lam mana? Fafil aqallil muddatil i'tikaf khilafun baina ahlil ilmi. Tentang berapa batas minimal seorang itu dianggap sudah i'tikaf, maka ini khilaf di antara ahlul ilmi. Was sahih, langsung disebutkan di sini yang sahih insyaallah, anna waqtal i'tikaf laisa li aqallihi haddun. Tidak ada batasan minimalnya seorang itu dikatakan i'tikaf. Fayasihul i'tikafu miqdaran minaz zaman wa in qala. Maka i'tikaf itu sah meskipun dia cuma sebentar saja di masjid. 5 menit, 10 menit, setengah jam, 20 menit, sebentar saja di masjid, dia sudah ada niat i'tikaf dan syarat-syarat yang lain terpenuhi di masjid dan seterusnya, tidak ada sebesar, itu sudah dianggap i'tikafnya sah. Itu sudah dianggap i'tikafnya sah. Kemudian di sini ada sedikit imbauan, meskipun kalau mau cari yang afdal Bapak Ibu sekalian, selayaknya seorang yang iktikaf itu tidak kurang dari tinggal di masjid itu enggak, an yaumin au lailatin, 1 hari atau 1 malam. Nah, jadi sepatutnya selayaknya seperti itu. Tapi kalau nggak bisa karena ada kesibukan kerja dan seterusnya, akhirnya nggak bisa full seharian atau semalaman, atau bahkan yang sampai dari 10 hari sempurna ya, sejak tanggal 21 itu sampai nanti menjelang Idul Fitri baru pulang, itu nggak bisa. Ya sudah, semampu kita, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau lokasi waktu iktikaf yang tepat dan yang dahulu Nabi kita lakukan, yang paling afdol yaitu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena di hari-hari tersebut, di malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadar. Seorang kalau iktikaf dia fokus ibadah, kemudian kok mendapatkan malam itu pahalanya yang didapat dibandingkan yang lain yang tidur ya, itu beda. Yang lain tidur, sholat malamnya iya maling tapi sedikit. Seorang yang bangun begadang semalaman untuk cari Lailatul Qadar, itu sholatnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, mungkin membaca buku ilmu yang ilmiah juga banyak dibandingkan mereka dalam kondisi tidur. Wallahu ta'ala alam. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, catatan nggih, enggak mesti iktikaf itu harus bangun terus. Pasti ada saatnya tidur. Kemudian dipilih waktu tidur itu, yaitu kalau bisa diperbanyak waktu tidurnya itu dibandingkan waktu begadangnya. Tidurnya itu diperbanyak di siang, wallahu alam, di siang hari diperbanyak. Jangan tidur terus ya, tapi ya, maaf ya, jangan tidur terus. Maksudnya jangan tidur di malamnya. Loh, di malamnya itu ada Lailatul Qadar kok malah tidur. Nah, di situ kalau bisa begadang. Nah, kopi, snack, wah, pola. Habis itu semua jadi ngantuk, Pak. Habis itu semua datang, weh banyak, alhamdulillah sihat. Setelah ngantuk. Ya, begadangnya di malam hari. Kalau nanti ngantuk atau mau tidur ya di sela-sela siang hari kita, Pak. Kalau kok masih bekerja, ya harus pinter-pinter ngatur waktu istirahat dengan bekerja di siang hari itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, sunnah yang dilakukan ketika iktikaf. Seorang yang iktikaf harus memanfaatkan waktu untuk iktikaf itu dengan full ibadah. Harus dengan memanfaatkan waktu untuk full ibadah. Jadi dia menyendiri
dengan Allah Rabbnya, dia keluarkan semua potensi ibadah yang dia punya. Maka bagusnya kalau di masjid yang agak luas ya, biar satu nggak ganggu yang lainnya, itu ada sekat. Kalau di zaman Nabi dahulu luas, Masjidil Haram itu sama Masjidil Nabawi luas, masing-masing orang yang itikaf itu punya tenda sendiri-sendiri. Tenda kecil-kecil itu sendiri-sendiri. Jadi ketika dia mau baca Quran, mentadaburi sampai nangis-nangis, nggak malu dilihat yang lain, nggak malu dilihat yang lain. Wallahu taala alam. Jadi intinya dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, diperbanyak sholatnya, zikir, sholawat, baca Quran, taubat, istighfar, dan hal yang selainnya dari ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di saat itu. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang disunahkan. Kemudian seorang iktikaf itu boleh keluar dari masjid ketika ada urusan yang tidak harus dilakukan. Mau nggak mau dia harus keluar masjid. Contoh makan, ternyata di masjidnya nggak ada yang dia makan minuman untuk berbuka sama sahur. Ya udah, dia keluar dulu cari makan, sahur sama berbuka, balik lagi, itu nggak apa-apa. Itu boleh kalau dibutuhkan. Di masjidnya ternyata WC-nya maaf lagi satu tok dipakai sama yang itikaf. Ya udah, dia keluar dulu, pulang ke rumah, gunakan toilet miliknya, nanti setelah selesai balik lagi ke masjid karena ada keperluan. Atau pas ya sudah, kalau ada keperluan dibolehkan untuk keluar. Kemudian dibolehkan pula Bapak sekalian, seorang iktikaf itu satu dengan yang lainnya saling ngobrol, nggak apa-apa. Ngobrol yang bermanfaat, tanya gimana kabarnya, kemudian silakan berbuat sesuatu yang berfaedah, mungkin jalan-jalan keliling, kemudian untuk peregangan badan, olahraga dan seterusnya yang ringan-ringan itu juga tidak masalah. Karena kalau duduk diam tok baca Quran, sholat, dia itu ya capek, bosen, nggak ada yang diajak bicara juga. Lama-lama malah ngalamun, kesurupan, malah repot nanti. Pulang-pulang iktikaf kok langsung beda, jadi macan, misalkan nggak ada yang diajak bicara soalnya. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, tentang pembatal iktikaf. Yang pertama, keluar masjid tanpa ada udzur. Yang kedua, ini jarang terjadi ya, berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, datangnya haid dan nifas. Dan yang kelima, murtad, keluar dari agama Islam di tengah-tengah di Ramadan itu. Nanti masuk Islam lagi, iktikafnya batal, harus diperbarui niatnya. Wallah alam, meskipun ini jarang terjadi, tapi ini pembatal iktikaf. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Terakhir selesai alhamdulillah kitab Usyam di kitab kita Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Semoga yang kita pelajari kali ini menjadi bekal untuk siap-siap kita masuk ke bulan Ramadan sepekan lagi insyaallah taala. Kemudian kalau masih ada waktu silakan kalau ada yang ditanyakan perihal hal-hal yang disampaikan saat ini atau yang telah lalu, dipersilakan. Monggo Bapak sekalian. Oh nggih Bu. Oh nggih. Kaitannya dengan puasa sunnah di bulan Syawal nanti, maka dilihat Ibu, kalau masih longgar Syawalnya, di awal Syawal longgar, kok punya kesempatan atau niat untuk berpuasa,
tapi punya utang, ahsan, lebih baiknya didahulukan utangnya Bapak Ibu sekalian. Didahulukan utangnya supaya tidak ada tanggungan ke depannya. Didahulukan utangnya kalau Syawalnya masih longgar. Nanti setelah utangnya selesai baru Syawalan. Insya Allah masih cukup itu. Tapi kalau kasus Syawalnya sudah mepet, mungkin kalau bayar utang plus Syawal nanti takutnya nggak bisa dua-duanya, alias Syawalnya nggak dapat, ya sudah Syawal saja Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita lihat tadi yang disampaikan, qadha seorang yang punya udzur di bulan Ramadan, maka qadhanya itu nggak mesti harus langsung. Dia tarohi, ada jeda untuk membayarnya sampai ke Ramadan berikutnya. Nah, Syawalnya udah mepet, ya sudah Syawal dulu. Wallahu taala alam. Itu nggih. Nggih, sami-sami Bu. Kemudian kalau tidak ada ditanyakan Bapak, mungkin sedikit tambahan nggih. Tentang Lailatul Qadar. Apakah ini hanya didapatkan oleh orang yang iktikaf saja? Jawabannya tidak. Seluruh orang iktikaf gak iktikaf, di masjid, di rumah, di jalan, di stasiun, itu semua akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Cuman kondisinya beda-beda. Ini memanfaatkan dengan full ibadah, ini ibadahnya di bawah itu, ini mungkin gak ibadah. Nah, itu akan mendapatkan masing-masing sesuai kondisinya, akan mendapatkan seluruhnya malam Lailatul Qadar ini. Cuman bedanya apakah dimanfaatkan dengan baik ketemu momen itu atau kita sedang dalam kondisi lalai. Naudzubillah min dzalik. Makanya nggak boleh ada kesempatan lalai sedikit pun di bulan di hari-hari akhir itu ada agenda kok ngalahkan ibadah kita di itu, mending disingkirkan dulu agendanya. Disingkirkan dulu agendanya. Kalau bisa ditunda di lain hari. Wallahu taala alam. Kemudian kaitannya dengan ibu ya, maaf ya, wanita ya. Wanita itu boleh untuk melakukan iktikaf dengan syarat ya. Dengan syarat tidak ada alias aman terhindar dari fitnah dan mendapatkan izin dari sang suami. Telah mendapatkan izin dari sang suami atau wali untuk keluar rumah di masjid iktikaf. Ini dulu pernah dilakukan oleh istri-istri Nabi, sama beliau mereka juga pada iktikaf sepeninggal Nabi SAW. Tapi kalau wanita haid nggak boleh. Kalau wanita haid tidak boleh iktikaf. Wallahu taala alam. Ini kemudian ibu-ibu juga boleh iktikaf meskipun di masjid itu nggak ditegakkan sholat berjamaah, karena pada asalnya ibu-ibu nggak wajib untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, jadi meskipun masjid yang dipakai untuk iktikaf itu, ibu-ibu sekalian, kok nggak dipakai untuk sholat berjamaah, nggak apa-apa untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu pada dasarnya emang nggak ke masjid untuk melakukan sholat 5 waktunya. Ini mungkin sedikit tambahan terakhir ya. Berhubung nanti kita akan ketemu ini terus, awal akhir Ramadan beda satu dengan yang lainnya, maka kita himbau bahwasanya ini merupakan khilaf ya, ranah khilaf para ulama. Silahkan dipelajari Bapak Ibu sekalian, mana yang kuat tentang cara penentuan masuknya Ramadan atau masuknya Syawal. Kalau sudah yakin ini yang kuat menurut kita dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalil-dalilnya juga, maka kita pegang Pak, kita pegang. Kemudian setelah itu kita toleransi ke yang lain. Oh mungkin dia ngambil pendapat yang ini ya nggak masalah, tapi pendapat saya ini, meskipun kamu sudah lebaran kok saya belum, ya hormati juga saya, karena saya berpendapat ini. Jadi ini prinsip di Indonesia ya khususnya ya, menyikapi perbedaan terus kaum muslimin satu dengan yang lainnya, entah awal entah akhirnya, kadang beda kadang sama. Wallahu taala alam. Pastikan kita sendiri punya pegangan dulu, kemudian setelah itu kita toleran ke yang lain, mungkin mereka punya
pendapat yang lain. Wallahu alam. Masing-masing kan bertanggung jawab tentang pilihannya sendiri-sendiri. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian rahimani Allah, jumpa lagi mungkin Syawal ya, pada Syawal mungkin di kajian yang seperti ini lagi. Cukup ini, semoga yang disampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Ada benarnya itu datang dari Allah Azza wa Jalla, ada salahnya itu datang dari saya pribadi, dan saya mohon ampun pada Allah atas kesalahan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.